Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Masita Pratnyani. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya akan mereview sebuah cerita yang berjudul Musibah. Karya ini merupakan karya Jujur Prananto yang diterbitkan di kumpulan cerpen Kompas pada tahun 2007. Cerita ini dimulai dengan Budi yang menerima telepon tengah malam dari Mbak Rita yang menyuruh Budi untuk menonton laporan liputan khusus. Ketika Budi menontonnya, dia melihat seseorang menggunakan kemeja tahanan berwarna oranye yang digiring ke dalam mobil, dan kemudian dia menyadari bahwa orang itu ternyata adalah Pak D. Muhargo. Setelah dia menyadari hal itu, dia kemudian membuka ponselnya dan menyadari bahwa banyak sekali pesan yang masuk, tetapi yang menarik perhatiannya hanya satu, yaitu sebuah pesan yang mengatakan bahwa Budi Muhargo dirawat di rumah sakit. Akhirnya Budi kemudian pergi ke rumah sakit internasional di Cikarang, tapi ketika dia tiba di sana dan menjenguk bibinya yaitu Budi Muhargo, dia menemukan bahwa ternyata Budi Muhargo tidak sakit, dan di sana dia bertemu dengan seorang tokoh baru yang bernama Ustadz Ramadan. Usut punya usut, penjelasan dari bibinya menyatakan bahwa Ustadz Ramadanlah yang menyarankan Budi Muhargo untuk beristirahat di rumah sakit untuk menghindari kejaran dari para wartawan yang ingin bertanya-tanya mengenai Pak D. Muhargo yang ditangkap dan dipenjara. Setelah itu Budiman kemudian pulang dan berdoa agar Pak D. Muhargo yang ternyata merupakan pamannya yang sudah merawatnya sedari kecil agar mendapatkan kebebasan dan bisa berkumpul lagi bersama keluarganya. Beberapa hari kemudian, Budiman kemudian kembali ke rumah sakit di Cikarang untuk menemui Budi Muhargo yang merupakan istri dari Pak D. Muhargo. Di sana Budiman dan bibinya bercakap-cakap dengan Budi Muhargo, memutuskan tempat mana lagi yang akan dijadikan tempat persembunyian Budi Muhargo untuk menghindari kejaran dari para wartawan, karena ternyata wartawan sudah mengetahui tempat persembunyian Budi Muhargo tersebut. Setelah itu, setelah berdiskusi tersebut, akhirnya Budiman dan Budi Muhargo memutuskan untuk pergi ke New York, tempat anaknya tinggal, anak dari Budi Muhargo dan Pak D. Muhargo tinggal. Mereka memutuskan untuk pergi ke sana, dan ketika sampai di bandara, Budi Muhargo menitipkan kunci safe deposit box kepada Budiman untuk menjaga harta benda dari Pak D. Muhargo. Ketika akan mengantar kepergian Budi Muhargo ke New York, anak dan istri Budiman datang ke bandara. Anaknya Budiman yang bernama Tito menghampiri Budi Muhargo dan mengatakan bahwa eyang kakungnya yaitu Pak D. Muhargo baru saja ditangkap karena merupakan seorang koruptor. Tapi Budi Muhargo meluruskan hal itu dan mengatakan kepada Tito bahwa hal tersebut hanyalah sebuah musibah karena orang-orang tersebut adalah orang-orang jahat yang menangkap Pak D. Muhargonya. Dari cerita ini kita bisa menangkap bahwa seorang koruptor sudah pasti akan berusaha untuk selalu berkelit dari masalah mereka, dan orang-orang di sekitarnya juga pasti mengetahui hal tersebut. Itu sudah menjadi rahasia umum, tapi lagi-lagi anak kecil yang menjadi korbannya dengan dibohongi dan mengatakan bahwa itu merupakan sebuah musibah dan merupakan hal yang salah. Baik, sekian dari saya mengenai review cerita ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.